Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UTS Tata Kelola SITI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama itu Mandi Wahyudi Tiarta dengan NIM 2015-091004 dan saya merupakan mahasiswa dari kelas A. Selanjutnya di dalam presentasi ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu apa itu audit sistem informasi. Yang kedua itu apa itu framework COVID-5. Yang ketiga itu artikel pertama. Yang keempat itu artikel kedua. Yang kelima itu artikel ketiga. Dan yang terakhir itu link video YouTube. Selanjutnya apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi adalah suatu upaya penghimpunan dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan mampu mengamankan aset, menjaga integritas data, dan mampu mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif serta menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Selanjutnya itu apa itu framework COVID-5? COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan manajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Kerangka COVID-5 membagi proses teknologi informasi menjadi 5 domain. Yang pertama yaitu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua itu APO, Align, Plan, and Organize. Yang ketiga itu BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement. Yang keempat itu DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Dan yang terakhir yaitu MEI, Monitor, Evaluate, and Assess. Selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama itu artikel pertama. Artikel pertama ini berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi dalam kurung EMIS menggunakan framework COVID-5 PT TDM Bandar Lampung yang disusun oleh Umi Permata Hakim dan Dedi Darwis. Yang pertama itu rumusan masalah dan objek audit. Pada artikel pertama ini, objek auditnya adalah PT Tunas Dwipa Mantra Bandar Lampung. Pada PT Tunas Dwipa Mantra selama ini belum pernah dilakukannya audit tata kelola informasinya, mengingat teknologi informasi merupakan aset penting bagi perusahaan. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi perusahaan untuk mengukur tingkat kematangannya dan mencari permasalahan yang terjadi pada proses bisnis untuk menaikkan tingkat kematangan sistem yang ada agar sesuai dengan harapan manajemen perusahaan dan dapat mempertemukan kebutuhan stakeholder serta menjaga integritas datanya. Selanjutnya itu framework dan domain audit. Pada artikel ini, analisis teknologi informasi menggunakan metode COVID Framework 5. Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana mengukur tingkat kematangan pada aplikasi EMIS menggunakan framework COVID-5 dan bagaimana hasil evaluasi analisis pada aplikasi EMIS. Analisis ini menggunakan 5 domain pada COVID-5 yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan MEI. Nah, ini merupakan proses atau alur audit. Di sini saya menjadi bagi dua karena terlalu panjang. Yang pertama itu adalah start, kemudian mempelajari latar belakang masalah dan visi misi perusahaan, kemudian itu wawancara, kemudian itu observasi, selanjutnya itu studi literatur, dan selanjutnya itu pengumpulan data sekunder. Kelima ini termasuk dalam perencanaan. Dan bila kelima ini datanya cukup, akan bisa langsung lanjut ke menentukan proses bisnis dan membuat kuesioner. Dan jika datanya belum cukup, akan kembali lagi ke studi literatur. Nah, selanjutnya itu menentukan proses bisnis dan membuat kuesioner.
Nah, selanjutnya itu menyebarkan kuesioner. Kedua ini termasuk proses pekerjaan lapangan. Lanjut yaitu mengukur tingkat kematangan, dan selanjutnya itu adalah menganalisa gap. Kedua ini termasuk pelaporan. Lanjut itu membuat rekomendasi perbaikan sistem, dan di bawahnya itu ada dokumentasi. Kedua ini termasuk dalam proses tindak lanjut. Dan di bawahnya itu terdapat N. Nah, di sini selanjutnya itu subjek atau pihak yang diaudit. Pada artikel ini, pihak yang diaudit adalah PT Tunas Dwipa Matra, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retailer atau dealership resmi kendaraan sepeda motor yang merupakan cabang dari PT Tunas Riden. PT Tunas Dwipa Matra disebut sebagai main dealer cabang Lampung yang bertugas menjadi distributor sepeda motor untuk seluruh dealer resmi Honda yang di bawahnya. Selanjutnya, ini adalah hasil audit. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat tabel dari hasil audit. Yang selanjutnya yang di sini yang pertama itu EDM 04 itu memastikan optimasi sumber daya. Jadi proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses EDM 04 dengan nilai 3,747 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4 dalam kurung manager and measurable, yang berarti bahwa optimasi sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya TI sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Pada EDM 04 terdapat gap yaitu 0,253 dari perbandingan kondisi ini dengan harapan manajemen. Selanjutnya itu yang kedua itu EPO 08 dalam kurung pengaturan hubungan. Dari proses di perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses AP008 dengan nilai 3,87 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4 dalam kurung manager and measurable, yang berarti bahwa pengaturan hubungan dengan internal dan eksternal perusahaan sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Pada EPO 08 terdapat gap 0,13 dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen. Selanjutnya yaitu BAI 08 dalam kurung pengaturan pengetahuan. Dari proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses BAI 08 dengan nilai 3,63 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4 dalam kurung manager and measurable, yang berarti bahwa pengaturan pengetahuan di dalam internal perusahaan sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Pada BAI 08 terdapat gap 0,37 dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen. Dan yang keempat yaitu DSS 06 dalam kurung mengelola kontrol bisnis. Pada proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses DSS 06 dengan nilai 3,907 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4 dalam kurung manager and measurable, yang berarti bahwa pengelolaan kontrol bisnis sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Pada DSS 06 terdapat gap 0,093 dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen. Dan yang kelima yaitu MII 03 dalam kurung memonitor, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Pada proses perhitungan diperoleh nilai rata pada proses MII 03 dengan nilai 3,653 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4 atau manager and measurable, yang berarti bahwa pengawasan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan dengan persyaratan eksternal sudah dimonitor dan diukur dengan baik.
Pada MII 03 terdapat gap 0,347 dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen. Nah, itu merupakan hasil audit dari artikel ini. Dan di sini di artikel ini juga diberikan rekomendasi perbaikan. Nah, berikut ini merupakan saran yang direkomendasi peneliti kepada PT Tunas Bima Mantra Bandar Lampung. Yang pertama itu perlu adanya perbaikan pada aplikasi EMIS yang dapat mengintegrasikan data antara main dealer dengan dealer agar keakuratan datanya lebih terjamin. Yang kedua yaitu perlu adanya perbaikan pembagian hak akses pengguna sistem agar peran dan tanggung jawab pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu perlu ada share informasi yang merata sesuai dengan kebutuhan user dan terpercaya. Yang keempat itu tersedianya fitur pada program aplikasi EMIS untuk pengawasan penilaian kerja dan kepatuhan pihak eksternal. Dan yang kelima itu adalah melakukan penelitian lanjut terkait tata kelola teknologi informasi untuk mengukur tingkat kematangan aplikasi EMIS dari segi tata kelola infrastruktur TI dan keamanan informasi pada PT Tunas Bima Mantra Bandar Lampung. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas artikel yang kedua, yaitu artikel yang kedua itu berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework KOBI 5 dalam kurung studi kasus Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang disusun oleh Rian Radi Suryono, Dedi Darwis, dan Surya Indra Gunawan. Rumusan masalah dan objek audit. Pada artikel kedua ini, objek auditnya adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung. Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung merupakan salah satu balai yang telah menerapkan teknologi informasi dalam kurung TI dalam bidang sasaran kinerja pegawai dalam kurung SKP, yaitu dengan menggunakan sistem ESKP, elektronik sasaran kinerja pegawai. Saat ini, kegiatan tata kelola keamanan informasi belum dilakukan secara maksimal. Untuk mengantisipasi terjadinya kendala seperti sumber daya manusia yang kurang memahami aplikasi SKP, sehingga berpotensi terjadinya error pada aplikasi. Kemudian ESKP masih menghadapi persoalan berkaitan dengan sering terjadi kehilangan data SKP, dan belum ada solusi terkait masalah kehilangan data. Framework dan selanjutnya itu framework dan domain audit. Dalam artikel ini mereka memakai framework KOBI 5. Kerangka KOBI 5 membagi proses teknologi informasi menjadi 5 domain, yaitu EGM, Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua yaitu APO, Align, Plan, and Organize. Yang ketiga yaitu BII, Build, Acquire, and Implement. Yang keempat yaitu DSS, Deliver, Service, and Support. Dan yang kelima yaitu MII, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, ini merupakan proses atau alur audit. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Lanjut yaitu pengumpulan data. Selanjutnya itu analisis data. Selanjutnya itu ada pengumpulan bukti. Lalu dilanjutkan oleh identifikasi domain COBIT. Dan yang terakhir itu adalah hasil dan pembahasan. Misalnya yang ke D itu subjek atau pihak yang diaudit. Pada artikel ini, pihak yang diaudit adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, merupakan salah satu balai yang telah menerapkan teknologi informasi TI dalam bidang sasaran kinerja pegawai dalam kurung SKP, yaitu dengan menggunakan sistem ESKP atau elektronik sasaran kinerja pegawai. Nah, ini merupakan hasil auditnya. Nah, di sini di kiri terdapat tabel dari hasil kematangannya. Hasil pengolahan kuesioner mendapat nilai rata-rata untuk domain MBI, APO, BII, DSS, dan MII adalah 2,8 dari rentang nilai 0 sampai 5. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung telah melakukan proses pengaman
non dan baku atau sudah mengikuti standar yang ada. Selanjutnya itu hasil penelitian menemukan bahwa pada proses ADM03, EPO 12, EPO 13, BAI 06, DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, MII 01, MII 02. Ke-10 proses ini hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 2,8. Artinya masih sampai pada level definite proses. Beberapa kelemahan yang paling fatal adalah belum memiliki prosedur yang baku dalam proses pengamanan data dan informasi, sehingga perlu diperlukan rekomendasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini juga di artikel ini sudah diberikan rekomendasi perbaikan dari para peneliti. Yang pertama itu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebaiknya menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan penulis untuk meningkatkan sistem keamanan terutama dalam pengamanan aset data dan informasi aplikasi ESKP. Yang kedua yaitu mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang menggunakan teknologi informasi, lalu memberikan pelatihan dalam pengelolaan resiko. Yang ketiga yaitu mempersiapkan fasilitas yang memadai untuk pengamanan data seperti membuat ruang khusus, pembatasan hak akses ruang, dan melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kemungkinan resiko-resiko yang muncul. Yang keempat yaitu melakukan penambahan bandwidth dan melakukan solusi-solusi yang direkomendasikan oleh aplikasi Nessus Scanner. Dan yang terakhir yaitu dilakukan pengauditan kembali dengan target nilai maturity sebesar 4 sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengamanan data dan informasi pada besar perikanan budidaya laut Lampung. Nah, itu artikel yang kedua, dan selanjutnya saya akan membahas artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga ini berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 studi kasus wilayah Lampung. Dan ditulis oleh Dian Sudono dari semua ingkaran. Salah. Pada artikel ketiga ini, objek auditnya adalah AMI Master Lampung. AMI Master Lampung. AMI Master Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Dalam melakukan tugasnya tersebut, beberapa bagian sudah didukung oleh teknologi informasi berupa suatu sistem informasi akademik, dalam kurung SIAKAT, untuk mengirimkan layanan, melayani permintaan, dan memonitoring. Namun dalam pelaksanaan memiliki beberapa kendala, yaitu keterlambatan dalam hal pembuatan surat pindah PTS, pengisian kartu rencana studi atau KRS, dan komplain nilai mahasiswa. Kurang optimalnya pengawasan dari bagian IT dalam pelaksanaan sistem informasi akademik atau SIAKAT, karena dilakukan jika ada keluhan dari bagian lain mengenai layanan TI tersebut. Framework dan domain audit. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan framework COVID-5. Framework COVID-5 dipilih sebagai metode untuk analisis karena membantu peneliti mendefinisikan tujuan institusi yang terkait tentang realisasi manfaat, pola resiko, dan sumber daya yang akan direlasikan dengan teknologi informasi yang kemudian akan digunakan untuk menentukan proses bisnis yang sesuai dengan objek penelitian. Domain yang akan diteliti meliputi domain DSS dalam kurung Deliver Service and Support dan MII, yaitu Monitoring, Evaluate, and Assess. Nah, ini merupakan proses atau alur audit pada artikel ini. Yang pertama itu mulai, lalu ada perencana, selanjutnya ada akhir, selanjutnya di sini ada pemilihan model evaluasi, selanjutnya ada pengumpulan data, selanjutnya ada kuesioner,
Dan di kuesioner ini terdapat menjadi pengolahan data analisis. Yang pertama itu analisis tingkat kematangan saat ini, dan yang kedua itu analisis tingkat kematangan yang akan diharapkan. Lalu dari analisis pengolahan data dan analisis, selanjutnya ada analisis kesenjangan. Selanjutnya dari analisis kesenjangan terdapat rekomendasi perbaikan, selanjutnya ada kesimpulan, dan lalu ada akhir. Subjek atau pihak yang diaudit yaitu, pada artikel ini pihak yang diaudit adalah perguruan tinggi negeri, yaitu AMI Master Lampung. AMI Master Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Nah, ini merupakan hasil audit. Yang di kiri itu merupakan hasil audit dari manajemen, yang di kanan itu merupakan hasil audit dari user. Hasil rata-rata dari analisa masing-masing domain, baik manajemen maupun user, tidak terlalu besar. Dapat dilihat pada tabel manajemen dan tabel user. Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan maturity level dari masing-masing domain dengan menggunakan kerangka COVID sebagai acuan dalam sistem informasi akademik di AMI Master Lampung. Pada tabel manajemen dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dari tiap domain pada responden manajemen untuk di tingkat kematangan kondisi saat ini existing, yaitu DSS sebesar 3,34, DSS 02 sebesar 3,53, DSS 03 sebesar 3,82, DSS 04 sebesar 3,15, DSS 05 sebesar 3,23, DSS 06 sebesar 3,42, lalu selanjutnya ada MII 01 sebesar 353, MII 02 sebesar 3,08, MII 03 sebesar 293. Sedangkan nilai rata-rata pada tabel user dari tiap-tiap domain pada responden user untuk tingkat kematangan kondisi ini atau exciting, yaitu DSS 01 sebesar 3,20, DSS 02 sebesar 3,16, DSS 03 sebesar 3,16, DSS 04 sebesar 293, DSS 05 sebesar 3,15, DSS 06 sebesar 3,20, MII 01 sebesar 3,06, MII 02 sebesar 2,89, dan yang terakhir yaitu MII 03 sebesar 3,3. Nah, di sini juga para peneliti sudah memberikan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan analisis gap yang didapat dan level target yang ingin dicapai pada domain DSS dan MII, maka berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola TI. Yang pertama itu adalah memaksimalkan pengecekan terhadap lingkungan dan fasilitas TI. Yang kedua itu adalah melakukan evaluasi skema klasifikasi dan prioritas permintaan layanan insiden. Dan yang ketiga itulah membuat dokumentasi terkait solusi-solusi dalam pemecahan masalah. Yang keempat itulah menerapkan framework pengukuran kerja teknologi informasi. Dan yang kelima itu melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja proses TI secara rutin. Dan yang keenam itu menerapkan semua peraturan yang berlaku adalah semua penggunaan teknologi informasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan para Mas Santi.